Hari itu, suasana istana negara sedikit berbeda. Para staf presiden tampak sibuk hilir mudik, menata ruangan, menyusun meja, hingga memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Meski perayaan ulang tahun seorang presiden biasanya penuh kemeriahan, kali ini nuansanya lebih sederhana. Presiden Prabowo memang sengaja meminta agar acara tidak digelar megah, cukup bersama orang-orang terdekat. Namun di balik sikap tegasnya, Prabowo menyimpan keinginan yang tak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Ulang tahun baginya bukan sekadar angka bertambah, melainkan momen untuk mengenang perjalanan hidup. Dan ada satu sosok yang diam-diam ingin ia temui pada malam itu, Titik Soeharto, perempuan yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sambil duduk di ruang kerjanya, Prabowo menatap kalender di mejanya. Angka tanggal hari itu seakan menegaskan kenyataan. Ia telah melewati banyak perjuangan, baik dalam karir militer, politik, hingga kini memimpin negeri. Namun di balik semua pencapaian besar itu, ia tetap seorang manusia yang merindukan kebersamaan sederhana. Di luar ruangan, terdengar suara para staf yang mengatur dekorasi. Bunga-bunga segar didatangkan dari Bogor, lilin-lilin dipersiapkan, dan hidangan sederhana mulai dimasak. Semua tampak berjalan lancar, namun Prabowo masih termenung. Ada kerinduan yang mengganjal hatinya. Salah satu ajudan kemudian masuk, memberi laporan singkat tentang persiapan. Prabowo hanya mengangguk pelan. Setelah ajudan pergi, ia menghela napas panjang. Apa artinya semua ini tanpa kehadirannya? Batinnya bergumam. Ia tahu, malam ini hanya akan lengkap jika Titik berada di sampingnya. Dengan tekad itu, Prabowo akhirnya memutuskan sesuatu yang tak biasa. Ia akan mengutus Pas Pampres, bukan untuk misi keamanan, melainkan untuk menjemput seseorang yang sangat ia rindukan. Sebuah keputusan yang bukan hanya soal protokoler, tapi soal hati. Dan malam itu, perintah rahasia itu pun lahir. Sebuah awal dari kejutan ulang tahun yang akan selalu ia kenang seumur hidup. Malam semakin larut, namun lampu di ruang kerja Presiden Prabowo masih menyala. Ia duduk dengan wajah tenang, meski dalam hatinya bergolak oleh kerinduan yang sulit ia sembunyikan. Kalender di mejanya sudah menandai hari ulang tahunnya, dan ia tahu betul bahwa ada satu hal yang mampu membuat perayaan sederhana itu berarti, kehadiran Titik Soeharto. Prabowo bangkit dari kursinya, berjalan pelan menuju jendela besar yang menghadap halaman istana. Angin malam berhembus lembut, membawa ingatannya kembali pada masa-masa muda yang penuh perjuangan. Ia sadar, waktu telah mengajarkan banyak hal, termasuk tentang arti kehilangan dan kebersamaan. Kini, di usianya yang kian matang, ia hanya ingin berbagi momen berharga dengan orang yang paling dekat di hatinya. Beberapa menit kemudian, ia memanggil salah satu komandan Pas Pampres. Dengan sikap tegas namun suara lembut, Prabowo berkata, "Saya memiliki tugas khusus untukmu malam ini. Tugas ini berbeda dari biasanya. Bukan soal keamanan negara, tapi soal pribadi saya." Sang komandan berdiri tegap, menunggu instruksi lebih lanjut dengan penuh rasa hormat. Prabowo lalu melanjutkan, "Kau harus menjemput seseorang yang sangat penting. Dia bukan tamu biasa, melainkan bagian dari hidup saya. Tidak boleh ada yang tahu. Lakukan dengan tenang dan penuh kehormatan." Setelah itu, ia menyebut nama yang sudah lama terukir di hatinya, Titik Soeharto. Mendengar nama itu, sang komandan mengangguk, menyadari betapa dalam makna tugas tersebut. Suasana hening sejenak menyelimuti ruangan. Prabowo menatap lurus ke arah komandan itu, seolah ingin menegaskan bahwa misi ini bukan sekadar penjemputan, melainkan simbol dari perasaan yang tak pernah padam. "Jagalah beliau dalam perjalanan, dan pastikan sampai di sini dengan selamat," ucapnya tegas.
namun matanya menunjukkan kelembutan yang jarang terlihat. Komandan Pas Pampres itu lalu memberi hormat penuh, sebelum melangkah keluar membawa amanah yang begitu berharga. Malam itu, iring-iringan kecil kendaraan dinas sudah disiapkan secara diam-diam, tanpa sorotan kamera atau publikasi. Semua berjalan sesuai arahan, penuh kerahasiaan dan penghormatan. Di ruang kerjanya, Prabowo kembali duduk, namun kali ini ada sedikit senyum di wajahnya. Ia tahu, sebentar lagi momen yang ia nantikan akan terwujud. Bukan pesta meriah atau ucapan dari pejabat tinggi, melainkan kehadiran seorang wanita yang mampu membuat hatinya merasa lengkap. Ulang tahun ini, bagi Prabowo, akan menjadi malam yang berbeda dari sebelumnya. Begitu menerima perintah rahasia dari Presiden, Komandan Pas Pampres segera bergerak. Tanpa banyak bicara, ia mengumpulkan beberapa personel terpercaya untuk melaksanakan tugas itu. Kendaraan dinas sudah disiapkan, lengkap dengan pengawalan, namun dengan formasi yang lebih sederhana agar tidak menarik perhatian publik. Malam itu, istana menjadi saksi dimulainya misi yang berbeda dari biasanya. Konvoi kecil bergerak keluar dari gerbang istana dengan tenang. Sirene tidak dinyalakan. Lampu kendaraan hanya berfungsi secukupnya, membuat perjalanan terasa lebih hening dan penuh rahasia. Setiap anggota pasukan menjaga komunikasi singkat melalui radio, memastikan semua rute aman. Meski sudah terbiasa menjalankan operasi besar, kali ini mereka tahu misi yang dijalankan memiliki nilai emosional yang tak kalah penting. Di dalam mobil utama, sang komandan duduk dengan wajah serius. Ia mengingat kembali pesan Presiden Prabowo, menjaga dan menjemput seseorang yang sangat berharga. Amanah itu membuatnya merasa bahwa tugas malam ini lebih berat dibanding menjaga acara kenegaraan. Ia sadar, keberhasilan misi ini bukan hanya soal keamanan, melainkan juga soal kebahagiaan pribadi seorang presiden. Jalanan ibu kota tampak lengang, lampu jalan berkilau menemani perjalanan mereka. Sesekali konvoi melewati pos polisi, namun tak ada yang curiga karena pengawalan terlihat normal. Suasana dalam kendaraan terasa tegang sekaligus penuh hormat, seolah semua Pas Pampres mengerti bahwa mereka sedang mengawal sejarah kecil dalam kehidupan pemimpin bangsa. Setiap tikungan dan persimpangan diawasi ketat. Peta digital dan laporan intelijen singkat memastikan tidak ada hambatan di jalur yang mereka lewati. Bagi para pasukan ini, menjaga keselamatan Titik Soeharto sejak dijemput hingga tiba kembali di istana adalah harga mati. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Semakin dekat menuju kediaman Titik, jantung sang komandan berdetak lebih cepat. Ia membayangkan momen pertemuan itu saat menyampaikan pesan langsung dari Presiden. Ada rasa bangga sekaligus haru, karena ia tahu betul apa yang ia lakukan malam ini akan menjadi bagian dari kisah pribadi sang kepala negara. Dan akhirnya, mobil-mobil itu mulai melambat saat memasuki kawasan kediaman yang dituju. Lampu-lampu halaman rumah menyala temaram, memberikan suasana hangat. Malam itu, misi penjemputan penuh makna akan segera dimulai, membuka lembaran baru dari kisah yang hanya sedikit orang tahu. Di kediaman yang tenang, Titik Soeharto tengah duduk membaca sebuah buku ketika suara kendaraan terdengar memasuki halaman. Lampu sorot dari mobil hitam berderet membuat suasana malam itu berubah mendadak. Ia menutup bukunya dan berdiri, mencoba melihat lebih jelas dari balik jendela. Kehadiran konvoi resmi di jam seperti itu jelas bukan hal biasa. Beberapa detik kemudian, pintu pagar terbuka. Dari dalam mobil, seorang komandan Pas Pampres turun dengan sikap penuh hormat. Ia melangkah mendekat, sementara beberapa anggota lain menjaga posisi di sekeliling rumah. Wajahnya serius, namun terlihat juga ketulusan di balik tatapan matanya. Titik membuka pintu dan menyambut dengan sedikit heran. "Selamat malam, Ibu."
ucap sang komandan, memberi hormat singkat. Saya datang membawa pesan khusus dari Presiden. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Titik mengernyit, hatinya berdebar. Ia tahu, hari itu adalah ulang tahun Prabowo. Namun tidak pernah terbayangkan baginya bahwa ia akan didatangi secara resmi oleh pasukan pengawal Presiden. Sang komandan melanjutkan dengan penuh kehati-hatian. Presiden Prabowo memohon kesediaan ibu untuk hadir di istana malam ini. Beliau ingin momen istimewa ini ditemani oleh ibu secara pribadi. Titik terdiam sejenak, matanya membulat. Ada rasa terkejut, sekaligus haru yang sulit disembunyikan. Butuh beberapa detik bagi Titik untuk menenangkan diri. Ia menatap wajah para pasukan yang berdiri tegap, lalu kembali pada sang komandan. "Jadi, beliau yang meminta sendiri?" tanyanya lirih. Komandan itu mengangguk mantap. Tatapan Titik pun melembut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam hati, ia sadar bahwa undangan itu bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah panggilan dari hati. Tanpa menunggu lama, ia bergegas menyiapkan diri. Mengenakan busana sederhana namun anggun, ia keluar dengan langkah mantap. Malam itu, udara terasa berbeda. Perjalanan menuju istana sudah menanti, membawa dirinya kembali ke sebuah cerita yang lama terjalin, namun tak pernah benar-benar usai. Para paspampres membuka pintu mobil dengan penuh hormat. Titik melangkah masuk, lalu kendaraan bergerak perlahan meninggalkan kediaman. Dari balik kaca jendela, ia memandang keluar. Ada getar dalam hatinya, perasaan campur aduk antara rindu, haru, dan kehangatan. Malam ulang tahun itu, ia tahu, bukan sekadar perayaan. Itu adalah pertemuan yang ditakdirkan untuk dikenang. Mobil hitam yang ditumpangi Titik meluncur perlahan meninggalkan halaman rumah. Konvu paspampres mengiringi dengan disiplin. Lampu sorot kendaraan sesekali menyinari jalanan malam yang lengang. Dari balik jendela, Titik menatap keluar, menyaksikan pemandangan kota yang terasa berbeda malam itu. Suasana hatinya penuh tanya, namun ada pula rasa hangat yang mulai tumbuh. Di kursi sampingnya, seorang ajudan muda duduk dengan tenang, sesekali memberi informasi singkat mengenai rute perjalanan. "Kita langsung menuju istana, Ibu. Presiden sudah menunggu di ruang utama," ucapnya dengan sopan. Titik hanya mengangguk, sementara pikirannya melayang pada bayangan sosok Prabowo yang malam ini berulang tahun. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Suara sirine pengawal di depan menandai kehadiran rombongan, membuat kendaraan lain menepi memberi jalan. Titik menoleh, memperhatikan bagaimana setiap pasukan menjaga formasi dengan penuh kesungguhan. Ada rasa hormat dalam dirinya kepada para pengawal yang setia mengemban tugas menjaga keselamatan Presiden. Di tengah perjalanan, ia teringat kenangan lama, masa-masa ketika dirinya dan Prabowo masih bersama, berbagi momen sederhana sebelum beban tanggung jawab negara menghimpit. Malam ini, undangan khusus dari Prabowo seakan menghidupkan kembali cerita yang sudah lama tersimpan rapi. Titik menarik napas panjang, menenangkan gejolak di dadanya. Sesekali, ia bertanya dalam hati, apa maksud sebenarnya Prabowo mengundangnya hadir? Apakah sekadar untuk kebersamaan di hari lahirnya? Atau ada pesan mendalam yang ingin disampaikan? Pertanyaan itu berulang, namun jawabannya hanya bisa ditemukan ketika pertemuan itu benar-benar terjadi. Mobil terus melaju, melewati jembatan yang diterangi lampu kota. Kilau air sungai di bawahnya menambah nuansa magis pada perjalanan malam itu. Titik menatap ke arah cahaya-cahaya yang berpendar, seakan mengiringi langkahnya menuju momen penting yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akhirnya, lampu-lampu besar di halaman istana mulai terlihat dari kejauhan. Detik itu, jantung Titik berdegup kencang.
Malam ini bukan hanya sekadar menghadiri perayaan ulang tahun, melainkan sebuah pertemuan yang mungkin akan membuka kembali lembaran lama yang penuh makna. Konvoy kendaraan akhirnya memasuki halaman luas istana yang diterangi lampu megah. Suasana begitu hening. Hanya terdengar deru mesin mobil yang perlahan berhenti. Pas Pampres dengan sigap turun dari kendaraan, membuka jalan dengan penuh kehormatan. Dari balik kaca, Titik bisa melihat megahnya bangunan yang berdiri kokoh, menyambut kedatangannya malam itu. Pintu mobil dibuka perlahan oleh seorang perwira muda. Dengan sikap anggun, Titik melangkah keluar. Angin malam berembus lembut, membawa aroma taman istana yang tertata rapi. Semua pasukan berdiri tegap, memberi hormat penuh, seakan menyadari bahwa kedatangannya adalah bagian dari momen penting bagi sang presiden. Langkahnya terhitung pelan, namun mantap. Ia melewati jalan setapak menuju pintu utama yang bercahaya keemasan. Setiap cahaya lampu kristal di dinding tampak berkilauan, membuat suasana semakin hikmat. Titik tak bisa menutupi rasa harunya. Sudah lama ia tak menginjakan kaki di tempat ini dalam suasana yang begitu pribadi. Di ambang pintu, seorang ajudan senior menyambutnya dengan senyum penuh hormat. "Ibu, Presiden sudah menunggu di dalam," katanya singkat. Tatapan Titik sempat terdiam sejenak. Hatinya berdebar kencang. Ada rasa gugup sekaligus bahagia yang bercampur menjadi satu. Tatkala ia melangkah masuk, suasana ruang utama istana terasa begitu tenang. Lampu gantung besar berkilauan. Meja besar terhampar dengan sederhana, dihiasi bunga segar yang tertata indah. Tidak ada pesta meriah atau tamu berlebihan, hanya keheningan penuh makna yang seolah disiapkan khusus untuknya. Beberapa langkah lagi, ia akan berhadapan dengan sosok yang begitu dikenalnya, namun kini dalam balutan peran besar sebagai kepala negara. Setiap detik terasa lambat, seakan waktu ingin memberikan kesempatan baginya untuk menikmati momen itu lebih lama. Akhirnya, dari kejauhan, sosok Presiden Prabowo tampak berdiri tegak. Ia menatap ke arah pintu dengan mata yang teduh, menanti kehadiran orang yang begitu ia rindukan. Malam itu, suasana berubah menjadi lebih dari sekadar perayaan ulang tahun. Itu adalah pertemuan dua hati yang terikat sejarah panjang dan kenangan yang tak pernah pudar. Titik melangkah masuk ruang utama dengan hati berdebar. Pandangannya langsung tertuju pada sosok Prabowo yang berdiri tegap di ujung ruangan, mengenakan setelan formal sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya ketulusan yang terpancar dari raut wajahnya. Saat mata mereka bertemu, seakan waktu berhenti sejenak, membawa keduanya kembali pada kenangan lama yang tak pernah pudar. Prabowo tersenyum hangat, senyum yang jarang terlihat di hadapan banyak orang. Ia maju beberapa langkah, menunggu Titik mendekat. "Terima kasih sudah datang," ucapnya lirih namun penuh makna. Kata-kata itu sederhana, tetapi cukup membuat hati Titik bergetar. Titik mengangguk, berusaha menahan perasaan yang meluap. "Saya tidak menyangka Pas Pampres datang menjemput malam ini. Rasanya seperti mimpi," katanya dengan suara bergetar. Ia menatap Prabowo dengan sorot mata yang dipenuhi campuran rasa haru dan bahagia. Prabowo menarik kursi untuknya, sebuah gestur yang menunjukkan sisi lembut di balik ketegasan seorang presiden. "Hari ini bukan tentang pesta besar atau jabatan. Saya hanya ingin merayakan bersama orang-orang yang berarti. Dan bagiku, kamu adalah bagian dari itu," ucapnya dengan tulus. Keheningan mengisi ruangan sejenak. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak perlahan. Keduanya duduk berhadapan, saling bertukar senyum tipis. Tidak ada banyak kata, namun kehadiran mereka sudah cukup bercerita tentang hubungan yang terjalin begitu dalam. Titik memandang dekorasi sederhana yang dipenuhi bunga segar. Semua ini
Terasa hangat, katanya. Prabowo menatapnya lekat, lalu menjawab, "Aku ingin ulang tahunku berbeda. Tanpa sorotan kamera, tanpa gemerlap, hanya ketulusan." Kalimat itu membuat suasana semakin syahdu, seolah ruang istana berubah menjadi tempat penuh keintiman. Di dalam hati, mereka berdua tahu bahwa malam itu lebih dari sekadar pertemuan. Itu adalah kesempatan untuk membuka kembali pintu yang lama tertutup. Kesempatan untuk mengingat bahwa di balik pangkat, jabatan, dan waktu yang berjalan, ada perasaan yang tetap abadi. Malam itu, suasana kediaman Presiden berubah menjadi lebih hangat. Setelah perjalanan panjang dan penyambutan penuh hormat, Titik akhirnya tiba dan duduk bersebelahan dengan Prabowo. Senyum yang tersungging di wajah keduanya menghadirkan ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Pas Pampres yang masih berjaga di luar ruangan pun ikut merasakan keheningan penuh makna yang menyelimuti ruang tamu sederhana itu. Prabowo menatap Titik dengan sorot mata yang penuh rasa syukur. Bagi dirinya, kehadiran Titik bukan sekadar tamu kehormatan, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang begitu dalam. Di balik status sebagai ibu negara, ia tetap hadir dengan kesederhanaan yang membuat suasana seakan kembali ke masa-masa lama, ketika mereka masih sering berbagi momen tanpa beban. Titik, dengan suara lembut, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Ia menambahkan beberapa doa tulus, berharap agar langkah Prabowo dalam memimpin bangsa selalu diberi kelancaran. Ucapan itu terdengar begitu jernih, seakan menembus dinding protokol kenegaraan dan langsung menyentuh hati seorang pria yang di balik ketegasannya menyimpan sisi rapuh. Di meja kecil antara mereka, sudah terhidang secangkir teh hangat dan kue sederhana. Prabowo tersenyum kecil ketika Titik menyuapkan potongan pertama kue ulang tahun itu. Bukan pesta megah, bukan pula perayaan penuh gemerlap, namun suasana tenang yang penuh makna. Baginya, inilah hadiah terbaik yang bisa ia terima di usianya kini, sebuah kebersamaan yang tulus. Beberapa pejabat yang hadir ikut terdiam, seolah mengerti bahwa momen itu adalah bagian pribadi yang tidak bisa diganggu. Mereka melihat bukan hanya seorang presiden dan ibu negara, melainkan dua insan yang dipertemukan kembali oleh waktu. Kebersahajaan itulah yang membuat malam terasa lebih hangat dibandingkan cahaya lampu kristal di ruangan. Di sela percakapan ringan, Prabowo sempat berkata bahwa ulang tahun baginya bukan sekadar usia yang bertambah, melainkan kesempatan untuk terus berbuat bagi negeri. Titik menatapnya penuh bangga, menyadari bahwa di balik keteguhan seorang pemimpin, masih ada ruang untuk lembutan dan kasih. Kata-kata itu membuat suasana semakin syahdu. Malam pun semakin larut. Namun kebersamaan mereka menjadikan waktu terasa berjalan lebih pelan. Senyum sederhana yang tercipta di wajah Prabowo dan Titik seakan menjadi simbol bahwa cinta, meski teruji oleh jarak dan waktu, tetap memiliki tempat untuk tumbuh kembali. Malam ulang tahun itu akhirnya tercatat bukan hanya sebagai peristiwa kenegaraan, melainkan sebagai kisah pribadi yang abadi. Malam semakin larut, namun ruang istana tetap terasa hangat. Setelah berbagi kue ulang tahun dengan sederhana, suasana menjadi lebih tenang. Titik duduk di samping Prabowo, menatap cahaya lampu yang redup dan lembut. Ada rasa syukur yang dalam terukir di wajahnya, seolah momen itu adalah anugerah yang sudah lama ia nantikan. Prabowo, dengan suara berat namun penuh kelembutan, berkata, "Aku tidak pernah meminta banyak dalam hidup ini, selain kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan dengan orang-orang yang kucintai." Kata-kata itu membuat Titik terdiam. Dalam hatinya, ia tahu betapa besar pengorbanan yang telah dijalani Prabowo demi negeri. Titik menunduk sejenak, lalu menyatukan kedua tangannya, seakan merapalkan doa.
Ia berbisik lirih, "Semoga langkahmu selalu diberkahi, dan hatimu tetap kokoh menghadapi semua ujian." Doa itu terdengar pelan, namun bagi Prabowo, itu lebih berharga daripada ucapan selamat dari siapapun. Keheningan menyelimuti ruangan setelah doa itu terucap. Mereka berdua saling menatap, menyadari bahwa kata-kata tidak lagi diperlukan. Dalam diam, ada ikatan yang lebih kuat daripada sekadar percakapan. Mata Prabowo terlihat berkaca-kaca, namun ia tetap menahan diri agar emosinya tidak terlihat berlebihan. Di luar jendela, cahaya bulan menyinari halaman istana yang luas. Angin malam berembus lembut, membawa ketenangan yang menyejukkan. Suasana itu membuat malam terasa seperti sebuah kisah yang ditulis dengan tinta keabadian. Tenang, penuh makna, dan tak akan mudah terlupakan. Prabowo kemudian menaruh tangannya di atas meja, mendekatkan diri pada Titik. "Terima kasih, sudah hadir malam ini. Kehadiranmu lebih berarti daripada pesta sebesar apapun," ucapnya. Titik hanya tersenyum. Senyum yang dalam diam mengandung ribuan makna yang sulit dijelaskan. Malam ulang tahun itu akhirnya menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia berubah menjadi ruang doa dan harapan, tempat di mana hati saling bertemu, dan cinta lama yang tertahan perlahan menemukan jalannya kembali. Suasana istana kian hening ketika jarum jam hampir menunjuk tengah malam. Prabowo dan Titik masih duduk berdampingan, ditemani secangkir teh yang sudah hampir dingin. Di wajah mereka tidak ada lagi kecanggungan, hanya ketenangan yang lahir dari kebersamaan. Malam ulang tahun itu seolah menjadi pintu yang membuka kembali lembaran lama, memberi ruang untuk janji baru. Prabowo menatap Titik dengan sorot mata penuh kesungguhan. "Aku tahu jalan yang kutempuh tidak mudah," katanya perlahan, "tapi selama aku masih bernapas, aku ingin tetap membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Dan jika Tuhan mengizinkan, aku ingin menjalani itu denganmu di sisiku." Kata-kata itu terucap tegas, meski disampaikan dalam keheningan malam. Titik terdiam, hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Ia tidak segera menjawab, hanya menunduk dan memainkan ujung selendangnya. Ada rasa haru sekaligus bangga, karena di balik sosok presiden yang tegas, masih tersimpan kerinduan seorang pria yang merindukan kebersamaan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Titik akhirnya mengangkat wajahnya. "Aku tidak pernah pergi jauh dari hatimu," ucapnya pelan. "Aku selalu berdoa agar kau diberi kekuatan. Dan jika malam ini Tuhan mempertemukan kita kembali, mungkin memang ada maksud di balik semua ini." Kata-kata itu membuat Prabowo menghela napas lega, seolah beban besar di dadanya perlahan terangkat. Di luar, cahaya lampu taman masih bersinar, menerangi langkah para pengawal yang berjaga. Namun di dalam ruangan, cahaya yang lebih hangat tercipta dari tatapan dua insan yang akhirnya berani mengungkapkan isi hatinya. Tidak ada saksi selain kesunyian malam dan doa yang telah mereka panjatkan. Prabowo mengangkat cangkirnya, seolah memberi salam kecil. "Untuk perjalanan panjang kita, baik sebagai pemimpin maupun sebagai manusia biasa," katanya. Titik membalas dengan anggukan lembut, lalu mengangkat cangkirnya juga. Bunyi kecil dari gelas yang bersentuhan menandai awal dari sebuah janji tak tertulis. Malam itu pun menjadi penutup yang indah. Ulang tahun Prabowo tidak hanya meninggalkan kenangan manis,
tetapi juga menghadirkan harapan baru. Harapan bahwa cinta, doa, dan kebersamaan bisa berjalan beriringan dengan tanggung jawab besar yang diemban. Malam itu bukan sekadar perayaan. Itu adalah awal dari sebuah janji di balik malam.